Kabar terbaru datang dari para aparatur sipil negara, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Informasi ini tentu menjadi perhatian banyak pihak, terutama menjelang momen hari raya ketika berbagai tunjangan mulai dibahas. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Marcos Traves 2255, channel yang membahas berbagai informasi terbaru seputar ASN P3K, tenaga honorer, serta kebijakan pemerintah yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Pada video kali ini kita akan membahas kabar terbaru mengenai leger gaji P3K yang sudah mulai turun, dan kabar baiknya di dalamnya juga terdapat komponen tunjangan hari raya THR. Saya ambil dari jpnn.com yang terbit pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026. Berdasarkan informasi yang beredar, leger dan daftar rincian gaji P3K sudah mulai diterbitkan. Dalam dokumen tersebut tercantum berbagai komponen penghasilan, termasuk di dalamnya tunjangan hari raya dan yang akan diterima oleh para ASN P3K. Menariknya, besaran THR yang diberikan kepada P3K penuh waktu dan paruh waktu ternyata tidak memiliki perbedaan yang jauh berbeda. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Tenaga Kependidikan, Herlambang Susanto. Menurutnya, turunannya leger gaji ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap para ASN P3K. Ia menyampaikan rasa syukur karena dalam leger tersebut tercantum komponen THR dan semua P3K tetap mendapatkan hak tersebut. Bahkan meski statusnya berbeda antara penuh waktu dan paruh waktu, selisih besaran THR yang diterima relatif tidak terlalu besar. Sebagai contoh, di Kota Tegal, Jawa Tengah, pemerintah daerah telah menyiapkan skema pemberian THR bagi P3K. Untuk P3K penuh waktu, tahap 2 besaran THR diberikan secara proporsional sebesar 5/12 dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Jika dihitung nominal, jumlah yang diterima berkisar sekitar Rp800.000 hingga Rp1.040.000. Sementara itu, P3K paruh waktu besaran THR yang diberikan secara proporsional sebesar 4/12 dari gaji yang diterima. Jumlahnya diperkirakan berada di kisaran Rp645.000. Meskipun nominal tidak terlalu besar, banyak pihak tetap menyambut kebijakan ini dengan penuh rasa syukur. Menurut Herlambang Susanto, langkah pemerintah daerah tersebut menunjukkan adanya kepedulian terhadap para ASN P3K, baik yang bekerja penuh waktu maupun yang berstatus paruh waktu. Ia juga menyampaikan bahwa para P3K tetap berusaha menjaga semangat kebersamaan dan solidaritas di antara mereka. Bahkan sebelum ada kepastian mengenai pemberian THR, para P3K di Kota Tegal sempat melakukan kegiatan sosial bersama. Mereka mengadakan kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat yang dananya berasal dari sumbangan para ASN P3K. Baik penuh waktu maupun paruh waktu. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di antara para ASN P3K. Menariknya, setelah kegiatan tersebut berlangsung, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan kebijakan yang memberikan THR kepada seluruh ASN. Kebijakan tersebut mencakup PNS, CPNS, P3K penuh waktu hingga P3K paruh waktu. Hal ini tentu menjadi kabar yang cukup menggembirakan bagi P3K yang sebelumnya belum mengetahui apakah mereka akan mendapatkan THR atau tidak. Selain itu, Herlambang juga berharap kebijakan seperti ini dapat terus berlanjut ke depannya. Ia berharap pemerintah dapat terus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan para ASN P3K. Tidak hanya dalam bentuk tunjangan, tapi juga dalam bentuk kebijakan yang memberikan kesempatan bagi P3K paruh waktu untuk bisa beralih menjadi P3K penuh waktu di masa mendatang. Menurutnya, langkah-langkah seperti ini sangat penting untuk memberikan motivasi kepada para tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang saat ini berstatus P3K. Ketika ditanya mengenai kapan THR tersebut akan dicairkan, Herlambang menyampaikan bahwa realisasinya diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat, bahkan dalam pekan ini. Pencairan THR tersebut nantinya akan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing ASN. Artinya,
baik PNS, CPNS maupun P3K semua akan menerima hak mereka melalui mekanisme transfer yang telah disiapkan oleh pemerintah. Sebagai bentuk rasa syukur atas kebijakan tersebut, para ASN P3K juga berencana kembali mengadakan kegiatan berbagi kepada masyarakat. Kegiatan berbagi takjil direncanakan kembali dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di bulan Ramadan. Kabar mengenai turunnya lager gaji P3K dan adanya komponen THR ini tentunya memberikan sedikit kelegaan bagi banyak ASN P3K di berbagai daerah, terutama bagi mereka yang selama ini menunggu kepastian mengenai hak-hak yang akan mereka terima menjelang hari raya. Kita tentu berharap kebijakan seperti ini dapat terus berlanjut dan bahkan ditingkatkan di masa mendatang. Karena bagaimanapun juga keberadaan ASN P3K memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan atau pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga berbagai layanan administrasi lainnya. Itulah informasi terbaru mengenai lager gaji P3K yang sudah mulai turun serta adanya komponen THR bagi P3K penuh waktu dan paruh waktu. Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas bagi para ASN P3K di seluruh Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin terus mendapatkan update terbaru mengenai P3K, ASN, tenaga honorer, serta berbagai kebijakan pemerintah, jangan lupa untuk subscribe channel Marcos Raffles 2255 dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari IAMI. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa kembali di video berikutnya.